Jadi gajah gijik gajah gijik dulu dong. Apa Ini tuh, gajah Kang Haji? gijik itu Gajah gijik itu buat apa? narik ini low attraction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tasawuf dari TKE News. Masih bersama dengan saya Saiful Cara. Insyaallah masa depan kamu akan cerah. Hari ini kita akan bertemu dengan salah satu owner di jaringan bisnis online terpadu dari TKE Mart. Beliau adalah Bapak Kang Haji Gusrif. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Haji? Sehat? Alhamdulillah. Gajah gijik gajah gijik. Mantep pokoknya. Saya seneng nih sama Kang Haji nih. Gajah gijik dulu yang penting. Sebenarnya gajah gijik itu apa? Wah, Kang ada Haji? ceritanya itu nggak ujuk-ujuk. Oh, nggak itu. ujuk-ujuk, Wah, gimana? itu ada pendalaman kan namanya tasawuf. Ada ketasawufan melekat di situ. Oh iya, gimana Jadi maksudnya? gajah gijik tuh intinya adalah kita tuh harus gerak. Yang namanya harmoni tuh. Kalau kita ingin Saiful cerah ya. Kan namanya Saiful cerah kan. Itu harus gajah gijik supaya hati kita tercerahkan. Kemudian ide-ide kita brilian. Apalagi di zaman pandemi ini. Kalau kita mengkerut gak ada gajah gijik. Takut gimana. Jangan cuman rebahan doang. Nah, rebahan secukupnya. Bekerja keras. Sampai mati. Allah. Waduh. Kurang lebih begitu. Lanjut. Oke, ini jadi Kang Haji ini adalah salah satu member di TKE Mart. Kuli. Kalau boleh tahu nih Kang Haji, Ada. bisnisnya apa sih Kang Haji? Namanya apa? Namanya adalah simple Dapur Leha. Yeah. Dapur Leha. Dapur Leha. Oh ini. Ada Jakarta tapi supaya lebih gampang orang kadang-kadang ribet kan Iya, kalau- DLJ ribet mulu tuh. Udah Dapur Leha aja. DL. DL Dapur Leha. Lebih sayang, lebih mesra, lebih manis sih. Oh Yeah. insya Allah. Nah, Jadi ini. Dapur Leha Jakarta ini kenapa nih Kang Haji? Kok bisa tiba-tiba nongol? Kalau kata orang Betawi, ini gimana ceritanya nih awal Wih. mulanya? Iya. Motivasinya apa sih? Behind the scene-nya ya. Behind the scene-nya lah. Kalau orang Cibaduyut bilang sih ada overview-nya, Overview-nya. ada latar belakangnya. Over- Semua pasti ada satu perjalanan, ada kisah. Iya. Kenapa bisa muncul ide? Zaman susah kok orang buat usaha gitu kan. Nah, nanti ada lagi kaitannya. Sebenarnya simple seperti Bang Idan tuh pernah posting hari ini. Iya. Ini berkaitan juga bahwa ekonomi untuk kemaslahatan atau untuk hajat kita keluarga itu sangat penting untuk membangun ekonomi keluarga, apalagi untuk kemaslahatan nantinya. Dan ternyata memang bihannya adalah bahwa kita itu bukanlah makhluk individualis itu, bukan sendiri, kita harus mempunyai suatu karya ya. Ceritanya gitulah. Kita adalah khairunas anfa'uhum linas. Wih, bener gak tuh bahasanya tuh? Bener. Masya Allah, diketawain nanti Bang Ustadz. Bener itu Kang Kalau Haji kita bilang. kan bukan ajengan, ajleng-ajlengan. Parah kan, jadi itulah. Behindnya begitu, bagaimana Jadi pengen bermanfaat manfaat buat keluarga. lewat bisnis. Ternyata kita itu bukan istri dan anak kita saja yang butuh kita. Umat di luar sana juga butuh. Kita harus bisa menciptakan ya sederhananya lapangan kerja lah, atau punya karya. Iya. Kalau bahasa tanbihnya sih sina napak dina jalan kahadean. Yeah. You know? Apa sih Kang Haji? Nah, Tolong dijelasin. napak. Kalau di zaman dulu ada pet kan, ada tapaknya, ada jejaknya. Iya. Apalagi sekarang ada jejak digital gitu kan. Nah, kalau dulu kan orang-orang besar dia nyiptain buku-buku untuk jejaknya dia, Iya. prestasi sebagai orang besar ciptain Track buku. record lah ya. Kalau sekarang kita menjadi besar atau apapun juga kita harus punya jejak digital. Nah, itu saja dulu. Jadi DLJ ini adalah bisnis kendaraan supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu dia. Kurang lebih gitu Kang Haji ya. Jadi ini adalah bisnis kuliner ya. Bisnis kuliner. Kenapa dipilih kuliner Kang Haji? Karena ada backgroundnya, dulu saya ini seorang marketing. Saya nggak bisa masak, Oke. tapi saya suka makan gitu kan. Kalau Saya juga suka makan. makan doang suka. Iya, rupanya Jadi, banyak yang suka makan emang. itu dia, kalau saya masak itu air aja sampai empuk gitu. Air aja bisa sampai empuk. Iya. Tapi kan Allah ciptakan orang dengan keahlian. Zaman dulu pun di tahun 2003 saya buka usaha warung, namanya Warung Cepuk gitu kan. Itu kita rekrut ibu-ibu. Kuliner juga sama Kuliner juga. kuliner juga. Warung Cepuk kita rekrut
para ibu-ibu rumah tangga yang bisa masak, suaminya PHK, Buka lapangan kerjaan juga tuh ya. suaminya lagi kesulitan kerja, ibunya bisa masak, why not? Ayo kamu bisa apa? Masak ini nih, kumpulin, saya tes. Enak. Yuk, bismillah kita berangkat, jadilah warung kuliner. Jadi itu ada petnya dulu, ada sejarahnya, overviewnya. Saya pernah punya usaha warung, kemudian terus sampai 2010 absen karena saya gawe lagi, gitu kan. Kemudian tetap sebagai marketingnya lah, gitu, di sebuah perusahaan. Kemudian suatu hari, kalau nggak salah di bulan 2019 itu Pak Kiai Wafiuddin, baru setahun inisiatornya Pak Kiai gitu kan, tetap Pak Kiai ngumpulin kita lah, orang-orang pensiunan nih, orang tua gitu, bagaimana sih supaya tua pasti tetap berdaya gitu tapi ya. masih berdaya gitu kan. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama Pak Kiai, beliau tahu dulu pelanggan di warung saya juga. Di warung Cepok itu. Ente kan dulu punya warung enak tuh, gitu, bla bla bla. Ada juga ketua Ibu Bella sekarang. Waktu itu di meeting itu ada Ibu Bella juga, yaitu Bu Lina Usman dan Pak Haji Usman. Teh Lina juga jago masak. Dia primadonanya Dapur Leha gitu kan, the queennya of Dapur Leha gitu kan. Disitulah kata, yuk kita buat usaha bersama. Itu kita buat aja yuk. Akhirnya muncul. Akhirnya beletak-beletuk dulu deh, nggak langsung jadi baru di awal 2020 saat banjir dan sebagainya, Februari 26 kita beranikan bismillah launching Dapur Leha. 26 Februari. 3 bulan sebelum PSBB. Benar-benar. Terus jadilah Dapur Leha dengan segala macam pertimbangan. Kebetulan adik Pak Kiai ya di Duren 3 lah gitu kan, ada adiknya namanya Leha. Waktu itu jadi bantu Leha kita itu dari adik namanya Pak Kiai gitu kan. Namanya Empok Leha. Kita cari ke sana ke sini, Empok Iem udah banyak, Empok Enum banyak. Akhirnya ya baguslah, dapatlah Dapur Leha gitu kan. Jadi DLJ itu Dapur Leha Jakarta. Dari nama Empok Leha. Empok Leha asalnya adiknya Pak Kiai itu. Gitu. Jadi tafaulannya ke situ ya. Mudah-mudahan bisa ngalap berkah gitu. juga gitu. Benar. Gitu. Kalau dari segi menu nih Kang Haji, ada nggak menu-menu andalan dari Dapur Leha? Karena buat teman-teman juga kan biar tahu juga kan. Jadi yang pertama Dapur Leha itu betul adalah core-nya, intinya adalah kita bisnis kan ada ekonomi komersil, ada ekonomi yang namanya sosial. Kita berangkat dari komersil dulu, dagang, bisnis. Kita mau bangun komunitas kuliner ya. Nah, akhirnya kita perjalankan 26 Jreng launching ya, udah buka, alhamdulillah udah banyak yang masuk secara komersil. Nah, dalam perjalanan itulah akhirnya kita sistemnya saya guide dulu Bu Lina. Jadi ada Ibu Lina yang masak, ada dapur istri saya Bu Dewi, dia masak nasi bakar. Nah, tadi kalau kaitannya menu apa? Karena historisnya nasi bakar ini di zaman tahun 2003 udah hits nih. Cuman 2010 stop, baru kita nyambung lagi di Dapur Leha 2020. Dapur Leha muncullah nasi bakar, diikuti oleh Kang Suci, kita tarik semacam vendor lah. Pak Suci punya warung Borneo, yuk gabung karena sukses jangan sendiri-sendiri gitu. Zaman sekarang jangan sendiri-sendiri, kita sukses. Kolaborasi, tim kolaborasi, collab, bukan collab ya. collab orang gitu. Kalau nggak kolaborasi collab. Ya bener, collab dan collab. Gitulah akhirnya muncullah. Jadi menu itu lahir dari berbagai dapur. Dari dapur Teh Lina itu piawai dalam nasi liwet waktu itu. Banyak lagi keahliannya. Dari Kang Haji sendiri nasi bakar. Karena lagi ada dapur Borneo. Dan lagi dari sebagainya. Ayam bakar ini Borneo ya, lada hitam, ayam kecap itu Kang Suci. Teh Lina banyak, dia memang keahliannya di dapur. Gitu. Segala masakan yang dia buat enak. Gitu. Kemarin saya nyobain kacang merah aja masep banget, mak jelep ya nggak maknyus. Kayaknya saya harus nyoba nih. Jadi ngeces. Oke, gitu. Jadi awalnya. Kalau dari segi tadi kan bilang Kang Haji ada ekonomi komersialnya, ada sosialnya. Kalau boleh tahu Dapur Leha ada nggak sosialnya? Oke, good question. Kok tahu? Wah, luar biasa ini, cerah namanya ya.
Jadi gajah gijik gajah gijik dulu dong. Ini tukang gajah haji? gijik itu Gajah gijik itu buat apa? narik ini low attraction supaya Energi ini, positif gitu supaya jangan hibernate otak kita gitu. Maupun udah sepuh kan, jadi kadang-kadang jadi bengong aja. Jadi untuk kembali merefresh gajah gijik. Ini badannya segini nih gajah gijik Harus nih, gini ya. harus gini ya nggak ada nanti ada senamnya gajah gijik begitu. Nanti kita gua bicara gajah gijik. Siap Kang Haji. Jadi tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa tadi? Ini kan DLJ kan dia bergerak di sisi komersil, cari uang, memberdayakan teman-teman ikhwan. Oke, good. Tapi juga kan punya sisi sosialnya tadi kata Kang Haji. Ini apa nih program sosial dari DLJ? Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, nasta'in. Kita sudah mafhum. Dapur Reha lahir 3 bulan kemudian masuk era krisis pandemi. Iya. Tutup close, enggak. Baru 3 bulan omset lagi asik-asiknya, asik-asiknya dagang. Close gitu kan. Jadi kita ini masuk era ICU, gawat darurat. Wah, instalasi gawat darurat. Kalau di praktik ini kan di frame kan, visualkan tuh kita masuk era Udah gini-gini gawat darurat. gitu ya. Tut, semua perekonomian seluruh dunia, termasuk Dapur Reha yang Reha juga kena baru jalan, dampaknya. baru kita jalankan program Jumat Berkah waktu itu. 1 kali kita sudah eksekusi ke sebuah masjid. Jadi ada program Jumat Berkah Jumat namanya. Berkah waktu itu kita udah punya gitu Jadi kan. kita bagi makanan buat ini ya, buat masjid buat berarti. masjid kita udah masukin awalan dan akhiran udah stop gitu kan. Oke. Karena Jumat depannya waktu itu bulan Maret gitu kan. Iya, masjid tutup. Langsung tutup semua gitu. Ya udah itu mulainya instalasi gawat darurat. Jadi our brand is crisis. Wah, apa bahasa Inggrisnya apa? Iya. Ya itu tadi masuk jurang lah ya. Masuk jurang. Jadi bukan masalah krisis gitu kan. Krisis tapi jadi peluang ya. Nah, yang penting itu ya semua sudah mafhum kita masuk era krisis. Ya. Tapi yang penting itu our brand is crisis, artinya sebenarnya yes udah kita paham semua masa krisis, tapi setelah kita jatuh terpuruk, yang paling penting kan kayak anak kecil jatuh. Bagaimana dia bangunnya? Bangkit lagi. Bangunnya gimana gitu kan. Nah, disitulah kita akhirnya berpikir semua online via GoFood, lingkaran WA yang digital online, lah, eranya digital. yaitu semuanya kolaps ya. Akhirnya kita lanjutin lagi nih si Jember Berkat ini. Kenapa why not? Oke, masjid juga kan udah mulai dibuka juga kan tuh. Terilhami juga keperihan kita, harus ada merih lah. Jadi yang tadi itu dalam bahasa tanbihnya sih ulah ngenak deweh entelian, jangan enak sendiri. Jangan enak sendiri. Kita nggak peduli kayak gitu kan. Jadi ini motivasi dari ini situ ya. nancep ke saya, ya Allah, karena itu backgroundnya terus terang ini jadi saksi. Begitu PSBB banyak WhatsApp teman-teman di lingkungan TKN ataupun juga di luar. Pak Haji, bersyukur saya dengar Pak Haji buka Dapur Reha dan teman-teman tolong dong masukin saya sebagai karyawan di sana gitu kan. Saya baru PHK ya, istri lagi hamil. Allah. Belum dijawab ting lagi masuk sama semuanya keluhan masuk keluhan, belum dari messenger di Facebook gitu kan. Masuk lagi dari luar kota. Karena udah mulai promosi kan Dapur Reha. Saya jadi tukang cuci piring juga mau katanya. Padahal S1 itu. Yang penting anak saya bisa makan Pak Haji gitu. Oh, malam-malam udah saya tercenung aja. Wah, saya tuh khawatir disinggung oleh kalimat tanbih yang dahsyat itu. Ulah ngenah dewek entelian, jangan enak sendiri, kita nggak peduli di lingkungan kita. Saya nengok ke tetangga, kebetulan tetangga saya ada seberangan kampung. Saya telusuri dulu survei, memang benar. PHK untuk cari kerja saja susah. Apalagi cari makan gitu kan. Bukan main-main gitu kan. Betul sih ada dinas sosial, tinggal telepon kalau kurang makan mah. Tapi kan mau ditelepon juga nomornya padat susah gitu kan. Nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung proses. Ya, kita harus sebagai seorang yang aware, yang punya pedulian ya, ataupun kita jadi diseret jadi peduli gitu kan. Karena biasanya kita cuek-cuek aja enak sorangan gitu kan. Gitu akhirnya di situ kita punya program nih gitu kan. Gak usah lah mikirin yang komersil, emang semuanya lagi kolaps kan. Akhirnya
gongnya dari Pak Fi lagi. Ci mainkan lagi. Inisiatornya beliau. Kata pagi Gus mainkan lagi tuh. Jumber bla 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 gitu kan. Main lah udah bismillah. Kebetulan saya punya teksnya. Jeder aja saya akhirnya segi komersilnya udah lagi kolaps. Yaudah kita mainkan aja ini. Kan rezeki mah dari arah mana saja min haisu lah ya tasib ya dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena dari gongnya dari Pak Kiai Wahyudin waktu itu ya kita udah punya konsepnya. Saya tinggal nyebar aja. Jadi genong keneng gitu. Gong neng saya bagian neneng deh. Gitu. Akhirnya prat sebar sambutannya di luar dugaan. Sambutannya luar biasa. Itu start kita bulan Agustus. Masuk transfer. Saya posting aja sama teman-teman tim. Ada TKN planners tuh. Saya kerahkan buat terus posting di medsos Facebook, di Instagram. Udah bismillah foto-foto kita ambil yang memang berbicara, maksudnya foto-foto yang memang nyata, di lapangan. Gajah gijik akar rumput gitu kan. Jadi gajah gijik itu pergerakan kita untuk bisa berdayakan orang lain melalui manfaat. Walaupun kita naik motor bawa nasi box seperti ini, saya bawa tim anak keliling kampung. Di situ langsung menyentuh ke lapisan masyarakat. Di situ keterkuat. Apa kata orang waktu dikasih itu apa? Ya Allah, Bang Saifullah, kalau kita bener, kalau kita diam di rumah, ya memang resiko kita lagi PSBB. Tapi kan kita mesti berani untuk kebaikan lah gitu, menembus segala hijab anchor namanya tuh blocking gitu kan. Ya udah tetap kita jaga protokol gitu kan. Ya berusak-lusuk lah kita gajah gijik ke kampung-kampung. Ada nenek-nenek kalau ada videonya nih saya liatin nangis di pinggir jalan lagi bengong gitu. Ada fotonya. Itu jadi the best picture in the world itu. Tiba-tiba dikasih makanan gini nenek-nenek. Terus kemudian dia, ya Allah makasih Pak Haji. Saya emang dari tadi pagi belum makan. Itu just ini yang dibilang tuh kita harus peduli tuh. Jangan dikira lingkungan kita ini kita enggak aware gitu kan. Bagaimana tanggung jawab kita? Kita mengaku murid seorang mursyid Kamil Mukamil, kita ingin diaku menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Tapi kata baginda Nabi Muhammad, bagaimana dengan peduli kita kepada mereka gitu kan? Memberikan sesuap nasi pada orang yang lapar, memberikan air minum kepada orang yang haus, seperti apa yang disabdakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu nilai pahalanya luar biasa. Ya, dibandingkan dengan amal-amal lainnya gitu. Ngasih makan orang lapar lebih baik. Plus, begitu dia nerima, Allahu Akbar, doanya merintih dia, ya Allah, yang ngasih donatur kecipratan. Jadi kesimpulannya kalau saya jalani itu, yang namanya kenduri sedekah. Jadi namanya programnya akhirnya kenduri sedekah. Dari Jumber itu muncul kenduri sedekah. Tadinya Jumber itu adalah program khusus untuk Jumber Jumat masjid dan duafa yatim. Tetap ada di masjid pun juga pasti ada yang duafanya, anak yatimnya itu lebih kompleks dah, lebih multi. Tapi kita buat juga di program Jumber itu selain masjid khusus anak yatim, gitu kan, khusus duafa. Semua namanya yang berhak. Kenduri sedekah itu. Jumber dulu. Oh Jumber dulu. Jumat itu semua deh ya. Isinya segala macam masjid, pada Jumatan, anak yatim kita santuni, duafa di jalan kita santuni, ya. Masuklah ceritanya, orang donatur, Pak saya pengen tiap hari tolong buatin. Sehari saya pengen misalnya di setting misalnya 30 dus. Store dia untuk 30 dus sehari dibuat seminggu misalnya. Udah saya laporan kasih, terus datang lagi Pak saya pengen 10 sehari. Akhirnya selain Jumber melahirkanlah gitu kan ide berikutnya, yaitu kenduri sedekah. Kenapa disebut kenduri sedekah? Nah itu kenapa tuh Kang Haji? Karena saya yakin di era pandemi ini kita berbaik sangka masih banyak orang yang berlebih dikasih Allah. Orang yang mau peduli. Yang peduli, yang paling penting itu. Yang inti utamanya di luar sana masih banyak lingkungan kita yang masih punya dikasih kelebihan rezeki di zaman sulit ini. Dikasih kelimpahan oleh Allah masih banyak. Nah kita ini cuma menyentuh, saatnya dong di masa badik ini berbagi. Ayo sedekah. Kebetulan kaitannya ke dapur ya kan kita nggak bisa ngasih apa-apa, kita bisnisnya kuliner. Ya udah bisa langsung ya. Kita buat paket lah kenduri sedekah Jumber gitu kan.
sama kita pun juga dengan memberi harga yang Sekaligus yang bagiin juga berarti DLJ juga iya. semua ya. Jadi intinya kita pun juga sudah sedekah. Dari normal price kita buat harga sedekah, kita potong jadi misalnya dari 25 jadi kita buat price-nya 17.000. Itu tenaga kita di DLJ juga nggak dibayar gitu kan. Jadi kita juga ikut sedekah, tenaga, pikiran dan juga dari harga pun juga kita buat angka yang strategis gitu kan. Bukan harga komersil gitu kan. Nah dari situlah akhirnya muncul ide itu terus sebar-sebar, akhirnya banyak muncul kenduri sedekah. Kenapa kenduri sedekah? Karena di era ini jadikan dong. Bukan kenduri-kenduri apalah kawinan, pesta-pesta. Jadikan bahwa sedekah itu menjadi kenduri pesta sedekah ambil pahala. Yang bisa nyenengin orang banyak. Iya, menjadikan di era ini kita balik paradigmanya, frame thinkingnya, mindsetnya. Justru kesempatan di zaman sekarang ini kita banyak berbagi, banyak sedekah bagi yang punya kelebihan. Toh buat kita juga berkahnya buat keluarga jadi hidup lebih berkah. Banyak sekali nanti itu hikmah-hikmahnya. Nah, itulah mindsetnya. Jadi goalnya gitu kan. Dengan kondisi sedekah itu memang cocok pas gitu kan. Jadi bukannya menjadi kenduri yang foya-foya tapi jadikan kenduri untuk berbagi gitu kan. Akhirnya sambutannya di luar dugaan. Sambutannya justru luar biasa. Jadi ketika Agustus launching mungkin alhamdulillah terkumpul sekitar 18 juta. Begitu kenduri sedekah kita rilis itu Masya Allah dari mana-mana sambutannya. Yang tadi itu ada yang Pak 1.000 pack. Juder, saya pengen 1.000 pack dari Senin sampai Jumat 200-an 5 hari. Ya 200 siap. Selesai laporan. Mereka senang ternyata kenduri sedekah kita itu key point-nya adalah distribusinya. Sampai ke kampung. Itu yang orang yang nggak bisa, benar. Ke kampung Bu Hajah Lina Usman, Ibu Bella ketua dan tim Ibu Bella, Bu Teti. Jadi benar-benar belusukan kan Haji ya? Selain masak, ya ikutin masuk juga berbagi gitu kan. Jadi turun semua. Saya dengan tim saya, istri saya di Bekasi, trim ke Tambun, ke sawah-sawah. Ada video-videonya itu. Jadi kita turun sendiri, gajah-gijik ya. Gitu. Terus tuh kampung-kampung, akhirnya kita melembutkan hati kita juga. Ya Allah, kita nangis aja kadang-kadang ngasih tuh, ngobrol, bercengkrama. Jadi kita sendiri lebih melembutkan kolbu kita. Banyak pelajarannya di balik itu terkuat. Jadi kenduri sedekah itu memang gajah-gijik. Jadi dengan kata lain semua itu ada core-nya, ada intinya. Nah, kenduri sedekah ini adalah ibarat kapal. Kapal mau menuju bulan, gitu kan? Menuju bulan. Nah kita ini cuma nempel kayak ibarat kapal. Nemplok kapal aja. Nemplok ada beras, nemplok di sayap kapal. Udah langsung ikut numpang ke bulan itu. Nah jadi si kenduri sedekah ini sebagai kapal gitu kan, vehikel, kendaraan. Ayo siapa yang mau ikut ke bulan gitu kan. Tinggal nemplok, yang mau nyumbang 17.000 ada. Silakan. Yang malahan saya tersentuh datang seorang ibu ke rumah tiba-tiba, Pak saya punya uang 20.000 boleh ikutan gak? Padahal dia juga orang kekurangan. Coba bayangkan gitu kan. Itu yang waduh meleleh kita. Bukan gajah-gijik lagi. Apa namanya? Ya gitu. 20.000 boleh Bu. Iya Bu. Ya udah kita ambil. Nanti serahin lagi ke dia lagi gitu kan. Persaudaraan kita juga jadi lebih kuat. Jadi kuat. Ada aki-aki ya. Umurnya udah 80 tahun, nongkrongnya di pinggir jalan sendiri. Kita ada ngobrol, interview, gajah-gijik interview. Ya meleleh terus kita akhirnya dengan nasi aja box. Kita bawa cuman ini senjatanya. Ya kan? Ini ya coba. Ini saja namanya Dapur Leha Berbagi. Jadi kita cuman paket. Jadi paket kita ada komersil tetap jualannya online, GoFood itu harga normal. Ini sisi tapi program. Juga yang kenduri sedekah bisa dapat harga promo, harga potongan. Harga potongan kalau mau berbagi. Kalau untuk menghubungi bisa nanti ada di sini. Sini ya. Nomor teleponnya ini yang aktif 3637. Atau juga bisa langsung klik TKN Mart. Karena DLJ sudah bergabung menjadi member
jaringan bisnis online terpadu dari TQN Mart. Itulah memang kita bisnis itu tidak bisa sendiri. Betul Kang Haji. Harus kita punya network, kerjasama atau channeling. Betul Kang. TQN Mart beruntung kita punya TQN Mart. Udah TQN Mart ini kapalnya gitu kan. Ya kita nyantel aja. Nanti kalau dia ke bulan kita kan ikut ke bulan lagi sama. Ada pesan gak Kang Haji buat teman-teman yang misalnya punya bisnis atau apa? Ini sih bukti dan nyata gitu kan. Bukti dan nyata apa tuh? Bubuk roti Dina Mata. Jadi bukti dan nyata itu saya sebagai members ya di TQN Mart ini sangat beruntung. Kenapa? Karena dengan adanya TQN Mart nanti kan dengan program-programnya kita bisa ikut. Ya. Saran untuk semua, mau Ikhwan lebih baik lagi, di luar Ikhwan pun juga yang mendengarkan pesan ini. Monggo silakan itu kapan lagi. Ingat tidak bisa sendiri. Kita harus punya channeling, punya network. Ya untuk zaman sekarang gabung aja gitu kan. Yang mau ikut ke TQN Mart, ikut hubungin dengan TQN Mart. Langsung ya. TQNmart.com. TQNmart.com, masuk di situ cari informasinya. Dan kalau dari saya nanti adalah bila ada ikhwan atau siapapun juga yang punya lapak tempat ya, yang cukup strategis daripada nganggur ya. Bingung nggak punya modal apa, bisa hubungin juga TQN Mart. Kita sama-sama. Kita sukses sama-sama. Kita buka cabang dapur reha misalnya di Utan Kayu. Oke. Kita ada rumah, kita survei, kita buat visibility bisnisnya, kita bagi hasil sama-sama. Kita garap dapur Inilah reha. enaknya kalau kita Punya masuk network dalam dari TQN Mart. Jadi luas TQN Mart kan banyak jaringannya. Siapa tahu ada suatu tempat masih ada space. Untuk buat online atau dan offline. bisnis yang lain juga. Bisnis yang lain. Nggak mesti dapur gitu kan. Kalau memang mau diberdaya gunakan, mau dioptimalkan, kita bisa sama-sama di bawah TQN Mart. Pokoknya TQN Mart ini kemana mau dibawa kemana, kamu mau bisnis apa, mau kuliner, ada dapur reha. Gitu kan? Mau frozen food, ada NFM ya. Itu dahsyatnya TQN Mart. Terima kasih Kang Haji. Terima kasih. Ini banyak informasi dan pencerahan tentang Dapur Jakarta buat teman-teman dari TQN News. Silakan kunjungi TQN Mart dan jangan lupa bisa ikuti program dari Kenduri Sedekah. Bagaimana bajunya nih Kang Haji? Ini bisa dikasih lihat ya. Kita buat nih ini program namanya Kenduri Sedekah ya, logonya ini. Bagaimana menjalankan salah satu pesan dari tanbih tadi yang Kang Haji. Betul, agar kita peduli di jangan pandemi. Seneng sendiri. Rezeki dari Allah kita bagi lagi itu kan. Berkahnya buat kita semua, tidak akan berkurang dengan sedekah. Di dalam Al-Qur'an, karena ini podcast tasawuf, bahwa sedekah itu ada 15 ayat, minimalnya 15 ayat di Quran tuh. Sedekah. Malahan yang paling ngeri di surat Al-Munafikun tuh ayat 10 tuh. Wah, itu ngeri banget. Kalau kita simak itu ayat tuh yang Allah firmankan kepada kita ya enggak, bahwa di situ jangan sampai wala yuakhirullahu nafsan idaja ajaluha. Kalau sudah dinazak ya, orang sudah dinazak ya, akhir ajal ya. Dia ajal kemudian dia ingat kurang sedekah ya, wala yuakhirullahu nafsan idaja ajaluha. Udah di sini baru ingat kurang sedekah. Dia minta sama Allah, ya Allah tangguhkan aku. Aku ingin hidup lagi di kebentaran aja. Wasadaku aku minas solihin, supaya aku bisa diaku sebagai orang yang soleh. Tapi terlambat. Udah dinazak, baru tobat pengen sedekah. Iya enggak? Makanya sebelum terlambat iya. Kita terus berbagi Kang Haji ya. Betul. Oke, sampai jumpa lagi di podcast tasawuf selanjutnya. Masih bersama saya dengan Saiful Cerah. Insyaallah masa depan kamu akan cerah. Tetap di channel TQN News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Haji. Alhamdulillah. Jazakallahu ahsanal jazaa.